Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2012. Sama Pak Haji WA-nya dibaca doang. Kan saya WA aja dibaca doang. Oh iya. Bos, nih maaf ya bos ya. Nih. Iya, nih saksinya ya. Hari ini masuk hampir 2000 pas up. Baru kebaca 500. Jadi masih 1586. Betul nggak? Yang merah. Berapa tuh yang belum kebaca? 1586. Iya, baru kebaca 400. Gimana mau jawab? Saja kan kalau dijawab, ntar naik lagi ke atas. Jadi saya kalau mikir penting nih kayak kemarin Pak Haji, kontol saya nggak ngaceng, nah, itu langsung saya jawab. Karena kan itu apa ya? Beda itu. Ya. Darurat. Kebutuhan nih. 1587 tuh, dia nambah 1. Tadi kan 1586 kan? Baru duduknya geser dikit, udah 1587. Masih bukan nggak mau dijawab, pasti dijawab. Maksudnya urgen gitu. Mungkinnya aja. Pak Haji, aku fotoin ya tete aku ya. Tete aku bengkak, baru saya jawab. Karena memang hobi saya neropong. Enggak lah, Seneng aja, seneng bos. Seneng. Ada bos. Maksudnya bukannya nggak dijawab nggak penting, karena kan saya pikir utangnya yang nanya tuh kan paling cuman angkanya di bawah. Misalkan kartu kredit cuman 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak kartu kredit 10. Kenapa saya nggak jawab? Karena udah ada di YouTube. Ini namanya Mbak Nadia yang punya utang kartu kredit 17. Yang punya pinjol 40, suaminya pinjolnya 60, jadi totalnya 100. Nah, saya tanya pinjolnya berapa? 10. Ini yang 40 aja bisa lunas. Maksudnya yang 10. Kalau saya jawab, sehari hampir 2000 WhatsApp-nya masuk. Saya nggak punya asisten jadi jawab. Kecuali yang urgent tadi. Siap. Pak Haji nggak ngaceng, nah, langsung saya jawab. Udah saya, Pak Haji, tete aku bengkak nih fotonya. Padahal saya nggak minta foto ya kan, dikirimin. Langsung saya jawab. Sekarang pertanyaan bos apa? Nama. Tempelin mic-nya, ditaruh di jidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, nama saya Rudi Cahyadi atau biasa dipanggil Ustadz Rudi Hello Kitty. Kalau di YouTube Ustadz Hello Kitty. Ya, kalau di YouTube. Kalau di YouTube namanya Ustadz Hello Kitty. Ya. Tinggalnya di mana? Aslinya Menteng, Jakarta Pusat, Bundaran HI, Sudirman. Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman. Ya. Terus Sekarang tinggal di Tangerang, di Pemda Tiga Raksa, Pemda. Oke. Karena ada pengajian, jadi ngisi pengajian di situ 2017-2018. Bubar RDI dari mana? Sebenarnya cerita dikit Pak Haji. Boleh. Deketin mic-nya. Saya lagi ada masalah rumah tangga sama istri. Istri saya itu umur 25. Umur 25. Ya, Ustadz Hello Kitty umurnya berapa? Sekarang saya 40-an. 40-an. Ya, 25 dikurangin 40 minus berapa tuh? 15. Ya. Ceritanya saya nggak mau disebut Ustadz tukang kawin. Ustadz tukang kawin. Iya, dulu. Ya, karena Jadi ini yang sekarang istri yang keberapa? yang keenam. Wow, tepuk tangan dong. Coba periksa dulu kontolnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah kemerot. Gede mana sama ini? Gede itu lah. Gede ini. Ya. Oke. Gede mana sama ini? Gede itu juga masih. Ya. Gede mana sama ini? Gede itu. Segini Pak Haji. Oh segitu. Lobangnya. Lobangnya. Iya.
Maaf aja agak Jadi sedikit. istri yang umur 25 ini istri yang Ke yang terakhir yang keenam. yang keenam. Ya, yang satu, Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Wow. 1, 2, 3, 5 itu udah cerai semua. 1, 2, Sampai 3, 4, 5 udah cerai semua. Itu bisa Dari lihat. istri yang pertama dapat anak berapa? 4. Istri yang kedua, Tidak ada. yang ketiga, Tidak ada. keempat, Keempat dari Taiwan, ada satu dibawa lagi ke Taiwan. yang kelima, Nggak ada. keenam. Nggak ada juga karena janda anak satu. Oke. Oke. Ceritanya adalah 2018 saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya nggak mau kalau ceramah ke Bali, ke Medan, kemanapun dianggap ustadz tukang kawin, malu gitu. Tapi Gitu. nyatanya Nyatanya kawin lagi gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin saya ganteng atau saya gini, saya juga nggak tahu kan gitu. bos, sebenarnya cewek lihat lo tuh bukan gantengnya bos, Apa itu? karena dekilnya. Bener juga ya. Kalau ganteng lo mah nggak ada bos. Yang bikin cewek tuh basah, alat kelaminnya becek, karena lihat lo dekil bos. Ketampar Yes. gitu. Cakep. Bener banget. Tepuk tangan dong. Kebaca banget ya. Bener Pak Haji. Karena kan ganteng nggak, Nggak ada jelek saya. mancung nggak, Nggak ada. tinggi nggak, Pendek ya. putih nggak. Boro-boro. Ya, gitu. Ya. Ada lagi bos, gimana ceritanya? Jadi kalau ceramah keluar kota gimana? Ya, jadi istri itu nggak pernah mau mendampingi seorang suami kalau ceramah kemana-mana. Istri yang kelima ini? Yang keenam, yang terakhir, keenam ini? yang sekarang nih yang kabur. Yang kabur ini? Ya, Nggak mau dampingin ceramah keluar kota? betul. Nggak, maksudnya kalau ngedampingin tapi nggak mau pakai jilbab atau nggak mau sama jamaah ibu-ibu gitu kan, maunya di hotel tidur apa gitu. Nah, udah gitu, saya berjanji di situ. Saya bilang, ya Allah, saya pengen punya istri itu sebenarnya sampai 7. 7? Ya, sebenarnya. Tinggal satu lagi? Ya, sebenarnya. Ya. Cuman berhubung saya udah najar dengan keilmuan dari guru saya, namanya najar kan katanya nggak boleh ingkari ya. Nah, jadi saya bernajar di depan guru saya sampai guru saya meninggal, di kuburan juga saya bernajar. Saya nggak mau kawin lagi, saya bilang. Ya orang tua saya juga bernajar, orang tua kandung saya juga bernajar, emak saya pas mau meninggalnya. Mak, saya nggak mau kawin lagi, saya malu mak, jadi ustadz, tukang kawin nanti dianggapnya gitu kan. Atau Tapi kalau ada undangan pas penceramahnya Ustadz Hello Kitty, nah kalau kurung buka kurung tutup tukang kawin gimana? Kan nanti pesertanya banyak yang pada ikut ceramah. itu sih udah nggak ada. Udah nggak ada? Nah, jadi gara-garanya setelah saya bernajar sama istri yang keenam, namanya Arianti ini, saya bilang, Neng, kalau kamu mau sama saya tidak akan kawin-kawin sampai meninggal. Saya pengen setia, saya pengen istiqomah, pengen ibadah, pokoknya pengen taat sama Allah lah. Udah nggak mau kayak gini lagi. Kalau bisa mengajar di rumah aja udah capek, kemana-mana naik pesawat gitu kan. Ya udah Pak, bagus kalau gitu mah, kita juga capek terus kata gitu kan. Ya udah oke. Udah gitu di rumah penuh ya Rumah kan? yang di Tangerang ini. Tangerang. Nah, rame lah sampai kelurahan apa bilangnya nggak punya kafiran, sampai lapangan juga diizinin lah gitu kan. Bubar. Bangkrut. Bubar. Pengajiannya sampai bangkrut. Pengajian sampai bangkrut. Iya, gara-garanya istri jam 8 malam kabur lewat dapur. Lewat dapur. Iya, aneh kan? Ya enggak lah, yang aneh tuh kalau dia kabur lewat Atas. atas. Iya, terbang dong. Itulah anak dong. Kan nanti celana dalamnya nyangkut. Oh, iya, benar. Genteng. Nah, akhirnya jamaahnya bilang, Pak Haji, maaf Pak Ustadz gitu kan. Ke kita mah bisa nerangin, ke Apa? istri, ke kita mah bisa nerangin gitu ya. Giliran ke istri nggak bisa gitu kan. Maaf ya, saya nggak ngaji lagi, nggak apa-apa. Ya kan, demi kebaikan semua kan. Oke, pindah ke yayasan. Jadi akhirnya saya ke yayasan ngajarnya, nggak ke rumah lagi. Udah bubar. Udah gitu kata istri, balik nih dapat sebulan. Balik, biasalah nggak kehabisan duit kali kan. Istri yang ke-6. Yang terakhir ini balik. Akhirnya apa? Minta buka usaha counter HP. Sebelum Covid 2019 meledak counter HP karena kan ada namanya, viral lah, yang namanya nama kan biasa Namanya ngejual apa? nama lah. Ya itu Arut Jaya Sel Hello Kitty gitu. Apa? Arut Jaya Sel Hello Kitty. Nah, jadi ada nama Hello Kitty-nya kan ustadznya gitu kan, yang dipakai viralnya lah. Rame itu sampai 3 counter 3 konter. meledak dapatnya. Isi ulang. Counter HP. Oh, konter HP. Pulsa, HP, aksesoris, tetek bengek deh. Kayak gitu. Hancur lagi. Tiga-tiganya. Penyebabnya? Istri kabur. Oke, sekarang dari mana kaburnya?
kaburnya cuman gara-gara dia kaburnya naik Gojek karena ada CCTV kelihatan, jadi naik Gojek, mesen Gojek kelihatan di CCTV. Naik Gojek kalau ini mah beda, ya kan? Beda. Oke, tutup counter. Karena apa? Semua karyawan juga saya pulangin. Ada anak yatim di situ satu. Makanya saya bilang, Neng di sini aja, yang anak yatim mah saya urus kan, karena udah janji sama emaknya bahwa dia seorang susah, dia orang Parung Kuda Sukabumi, saya rawat sampai kemarin terakhir nih, kemarin Ramadan nih terakhir, karena duitnya juga dibawa kabur lagi nih sama istri nih soalnya buat gajiannya nih. Nah, singkat cerita, ini udah bubar, berarti dua nih usaha, bukan usaha lah, apa sih kegiatan ya, pengajian dan konter nih Mbak Nadia, udah. Yang terakhir sekarang, dia balik nih Pak Haji, balik. Biasalah cinta-cintaan lagi lah, biasalah. ML gak? Oh pasti. Tepuk tangan dong. Itu udah pasti kan, ibadah harus. Nah, Ustadz kalau ML maunya di atas sampai di bawah. Gantian. Gimana Gantian. ngaturnya? Nah, biasanya 69 kayak kupu-kupu terserah lah. Nah, terserah lah itu. Pengalaman lah kayak gitu. Kan 6 kali udah kawin, jadi tahu lah semua. Nah, udah gitu istri minta usaha karena udah nggak punya usaha pemasukan uang nggak ada karena udah bangkrut, udah semuanya sampai rumah juga ditulis dijual, mobil dijual. Saya bilang mau usaha apa mah, kita udah bangkrut. Pemanggilnya mah? Ya mama gitu kan, karena mama sendiri yang punya watak seperti ini, error gitu kan, sering kabur kan. Terus dia bilang gini, Pak online aja yuk di TikTok. Oke, di TikTok kan, kita online TikTok. Tahu-tahu pas followernya banyak dia bisa live pacaran selingkuh sama cowok TikTok. Pas lagi live biasa kan suka ngobrol sama cowok kenalan kan, ya kan. Nah udah akhirnya apa, sidang sama polisi, panggil lurah, panggil RT, panggil RW, semua sidang, ngakuin dia memang selingkuh. Oke deh, cuman kabur 3 hari 4 hari pulang karena udah disidang. Ternyata kemarin bulan Ramadan pas saya lagi sholat tahajud, pembantu saya tuh karyawan yang counter tuh, yang anak yatim yang udah nggak kerja lah kasarnya, di rumah doang gitu, yang saya ngasih makan lah. Dia bilang gini, Bapak itu si Teteh cina kabur lewat dapur cina. Lewat dapur lagi. Masa sih Neng? Iya. Waduh, baru 6 rakaat nih kan, masih baru 3 salam, berarti kan 6 rakaat. Loncat saya kan, langsung ambil motor tetangga. Berhubung saya nggak bisa pakai kopling, jatuhlah berorotan saya semuanya. Jatuh? Iya, ngejar si bini. Oke, Ngejar jadi bini kabur lewat dapur. Naik motor sama cowok. Nah, Ustadz ngejarnya lewat dapur gak? Aku lewat depan karena kan minjem Harusnya motor. lewat dapur. Iya, udah naik motor Pak, udah kelihatan. Nggak bisa, jadi nggak bakal jatuh. Jadi kayak anjing pelacak. Iya. Anjing pelacak kalau buruannya lewat dapur, anjing pelacak kan lewat dapur. Betul. Itu. Coba diulangi lagi lewat dapur dulu. Dijapuh dong filmnya ya. Nah udah gitu saya ke rumah emaknya bapaknya cuman bisa bilang, Rudi dari dulu kan bapak bilang ini udah puluhan kali, sampai berapa kali kabur? Ada 21 kali. 21 kali. Dari 2017 sampai kemarin Ramadan. Saya hitung karena kan saya suka nyatet. Nah, terus dia bilang, ya udah ceraiin aja anak saya karena udah bikin malu, ya kan, udah bikin bangkrut usaha atau apapun. Pak, saya udah najar nggak mau kawin lagi dan saya pengen setia sama istri karena ini istri ciptaan Allah. Dia dijelekin sama semua orang, bilangnya saya ustadz bodoh, bego, tolol, nggak bisa nyari cewek lain. Kenapa maunya sama dia terus yang udah bikin harga diri jatuh? Saya cuman bilang, Allah pasti punya tujuan. Saya pengen muliakan ciptaan Allah ini lewat istri saya. Biarin mau dibilang dia jelek kayak atau apa, yang penting saya pengen lulus ibadah saya. Nah makanya, Bos, apa yang bikin lo awet pernikahan sama dia, Bos? Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, kelima gagal. Kenapa yang 6 nih lo pertahanin? satu, takut dengan najar. Oh. Ada najar dari keilmuan gitu. Karena yang 1, 2, 3 itu saya punya ilmu. Kalau saya mandi ke Cigamea Curug di Bundung Bunder itu ini naik ke atas. Ya naik ke atas itu saya pasti cerai. Karena istri pertama nih, anak saya yang ikut nih, istri pertama anak 4 kan, itu cerai gara-gara mandi di Curug. Nah tadi nggak percaya dengan ilmu-ilmu ya kan. Terus udah gitu kawin lagi dengan Weni, ya tukang apa, tenaga kerjaan di BPJS, orang Jogja, cantik minta ampun, ada di YouTube-nya. Itu cerai juga gara-gara mandi di Curug. Sampai saya bilang gini ke guru saya, kalau yang ketiga sampai cerai juga, berarti benar seni ilmu harus saya buang. Ilmu apa tuh, Bos? Hah? Ilmu apa namanya? Saya nggak tahu. Dulu mah katanya bilangnya mah kalau lagi apa sih ngeceramah kemana-mana tuh supaya nggak ada yang ya ayo lah kan, biasa kalau orang ceramah suka ada yang
nutup mulut supaya ngomongnya kagok, dalilnya salah gitu kan. Dulu mah suka gitu tuh, ada yang iseng lah kalau lagi ceramah tuh. Biar lancar lah gitu ya, ke ilmunya Nabi Harun sama Nabi Musa lah bahasanya. Nah, itu pantangannya nggak boleh kecurug. Kalau Nggak saya boleh mah. kecurug. Iya gitu. Jadi ternyata benar 3 istri cerai semua. Nah, jadi yang inilah saya minta, udahlah lunturin semua ilmu-ilmu yang nggak bagus gitu kan. Ya udah, saya sama yang ini nggak mau lagi AYO dan nggak mau kawin-kawin Bos, lagi. dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang keenam, yang mana ya? Yang orang Jogja. Pulen. Asli banget. Oke. Kalau yang keenam, legit mana sama yang nomor 3? Yang ke-6 ini kan janda. Ya. Udah Berarti agak udah oblak dong. Udah gobrah, udah gobrah. Iya. Cuman rajin lah, dikasih daun sirih lah. Oke. Iya. Rajin lah, rajin. Kan ada obatnya kan. Kenapa gitu. nggak pakai daun jarak? Aduh. Jadi gitu Pak Haji, kedatangan saya ke sini kasih Bapak solusi. dari mana? Saya dari Bintaro, Pak. Tahu saya dari mana? Tahu RDI dari mana RDI? Saya dilihat dari YouTube dan juga ngeliat-liat YouTube teman yang datang sini. Udah, kalau sana salah surahnya 5 pagi itu aja. Nah, Bapak pernah nonton YouTube saya? Nah, selama nonton YouTube saya pernah senyum-senyum nggak? Sambil senyum nggak? Nggak. Selalu. Oh, selalu. Itu Bang Haji. Lanjut, Bos. Oke. Ulen mana, legit mana sama istri yang ketiga sama istri yang keenam? Yang ketiga kalau kata saya, Pulen legit. legit banget, jepit banget. Jepit. Jepit, Tepuk Pak. tangan dong. Wow. Jepit. Kayak orang Madura mah ngempot ayam lah gitu. Hah? Kalau kata orang Madura mah ngempot ayam. Oh, jadi disedot terus Gitu. dilepehin. Yo, Oh. gitu. Iya. Itu berarti ada sobeker di dalam alat kelaminnya istri lo, ada sobeker ya. Piston. Saya bukan bengkel sih, saya mau ustadz. beda. Lanjut. Iya. Jadi Pak Haji, saya kesini ini bukan karena YouTube doang. Saya juga tadinya cuman Jadi nyari. bos tahu RDI dari mana? Pertama memang dari YouTube, karena kan saya seneng lihat motivasi-motivasi. Oh iya. Kayak Pagar Kehidupan, kayak channel-channel yang buat motivasi deh gitu ya. Kayak keagamaan, Gus Baha atau semuanya lah. Ya semua saya ambil tuh saring. Pas dapet dari Pak Haji, saya awalnya ketawa doang. Ketawa. Saking gembiranya. Iya. Nih ngeyel amat orang tua ngomongnya gitu kan, vulgar gitu kan, tapi asik gitu loh. Nah, gue banget nih kalau ceramah kayak gini kan gitu. Kalau orang Menteng kan gitu ya, Betawi. Iya. Ya udah, akhirnya bahasa-bahasa Pak Haji tuh saya pakai buat di pengajian biasanya. Oh, iya. Ada bahasa, tapi yang joroknya enggak gitu, iya, enggak iya, gitu. iya. Cuman agak ngempot-ngempotnya doang ada dikit lah gitu. Nah, udah gitu tahu-tahu ngimpi kemarin. Ngimpi. Iya, Pak Haji narik saya naik ke atas, suruh usap 2 anak Yatim. Terus Pak Haji bilang gini, besok lo datang ke rumah, Ya. otak lo lagi kacau. Ya gitu dah. Makanya saya paksain. Saya juga tadi minta sama Allah, habis sholat doa asar jam 4 dari 3 raksa Pemda, saya bilang, ya Allah, kalau saya diredoin ketemu dengan Pak Haji, kabulkan semua doa saya, istri saya balik lagi, Ya. pengajian saya rame lagi, usaha saya bangkit lagi, dan hutang saya lunas yang 10 juta. Oke. Seumur hidup cuma 10 juta, Kak. Ya, Mbak ya. mah, wah, miliaran. Saya mah 10 juta seumur hidup. ya, Belum ya. kebayar-bayar tuh, lihat. Iya, dari 2000 berapa tuh belum kebayar? 2015 sampai sekarang belum kebayar. Nah, Istri yang keenam kawin tahun berapa? 2018 bulan Februari Nah, ini utang 10 juta dari 2015. dari 2015 Oh, di duluan material. utang daripada kawin yang keenam. Iya. Karena ini utang ini gara-garanya gini, saya dulu ngontrak susah banget, 3 kali diusir kontrakan. Saya ngajar ngaji kemana aja kan nggak boleh minta uang kalau ngajar ngaji, betul nggak? Harus ikhlas kan? Dikasih diambil, nggak dikasih ya sudah, paling berkat doang 2 bungkus. Kalau ustadz kampung kan gitu ya, berkat doang ya. Mau ngaji kayak mau ngeriung paling berkat doang sama rokok sebungkus, paling amplopnya 20.000. Itu orang kampung ya. Yang Amplopnya namanya 20.000. Iya, yang namanya ilmu ikhlas kan ya memang nggak boleh minta kan, karena akhirat itu mau buat akhirat kan. Kalau buat duniawi ya saya bisa ngojek, bisa apalah ya kan. Nah, yang saya bingung gini, ada jamaah datang, itu orang Kapolda Riau. Datang ke rumah, dia bilang, "Ustadz, doanya manjur." Terus saya diangkat pangkat. Nih saya ada rezeki beli tanah. Bikin rumah, bikinlah rumah. Datang lagi orang, "Pak Ustadz, apa? Saya jadi pengacara namanya Alfonso, saya setingkat Hotman." Ya. Terus kemarin deal
berapa miliar sekian, oke. Ini buat Pak Ustadz beli mobil. Jadi semua sekarang yang di rumah itu semua gratis. Nggak ada satupun saya beli dari uang saya. Nggak ada. Sedikit pun sampai sekarang. Jadi semua kalau dihitung tuh, nah kenapa bisa punya utang? Gara-garanya ada yang jamaah ngebohong nih. Tahu ngebohong atau lupa nih, kita nggak tahu. Dia bilang gini, Pak Ustadz, ini kurangnya ini. Ya udah, Pak Ustadz ambil ke material, pasir, semen yang kurang-kurangnya, nanti bonnya kasih saya. Nanti saya tinggal transfer semuanya, minta rekeningnya. Nah akhirnya nggak dibayar. Gitu. Itu yang blow on siapa tuh? Yang belon saya kayaknya, percaya aja lagi. Tepuk tangan. Percaya aja soalnya Pak Haji. Karena kan jamaah lama gitu. Ya udahlah, itu mungkin kesalahan saya lah gitu. Belon gitu. Ya, jadi sampai detik ini hidup belangsak. Kesini juga tadi AYO gitu. AYO artinya Tadi kesini sama siapa? sama anak ketiga dari bini pertama. Oh, berdua. Karena dia doang yang paling sayang. Umurnya berapa? Dia umur 15 berhenti sekolah karena dia mintanya pesantren karena otak buat pendidikan nasional nggak masuk. Laki perempuan? Cowok. Oh, cowok. Cowok. Ada tuh hitam banget tadi di luar tuh. Hitam banget ya. Iya, ya nama bapaknya aja hitam. Oh, iya. Anaknya juga hitam. Gitu. Ya. Jadi dari rumah ke sini berdua. Berdua naik motor. Naik motor. Iya, tadinya mau sendiri, cuman nih anak bilang, "Bapak matanya bolor. Kalau malam takutnya kenapa-napa. Nanti kalau bapak mati, siapa yang ngurus di jalan?" Iya, Bagus kita juga nih pada anak repot. gitu. Iya, gitu. Minimal kan melayat, waduh. Makanya bagus juga nih anak gitu. Jauh, keluar duit. Jadi berangkat dari rumah jam berapa? Tadi habis sholat asar kan jam 3.19. Selesai jam 3.45 karena saya masih make naftu ya, hono coroko lah bahasa Jawanya, make hitungan selamat gitu. Nah, saya pakai ilmu-ilmu itulah. Saya jam 4 pas harus berangkat gitu. Sampai sini? Sampai sini pas ajan di sini Pak, dikasih nyasar sama Bu Ai tuh, dikasih Sherlock sama Bu Ai. Itu dikasih nyasar masuk ke sawah-sawah. Mentok. Oke, karena dia lihat Bu Ai kan belum pernah lihat Ustadz kan. Disesuaiin karena kulitnya Ustadz kayak sawah. Oh iya. Cakep, ketampar lagi. Tepuk tangan dong. Kalau Ustadz putih mungkin nggak disasarin ke sawah. Cakep. Ketampar lagi. Makasih Pak Haji. Senang saya mah dibully kayak gini karena apa? Ternyata motivasi juga. Gitu, motivasi gitu. Enggak, emang candaan Pak Haji, mah candaan. Jadi sempat nyasar tadi sekali doang di Baitul Salawat pesantren. Itu doang, di situ doang udah. Kesininya mah alhamdulillah Allah ngasih malaikat nunjukin. Ada orang yang mau sholat. Jadi sampai sini jam berapa? Pas lagi sholat aja bareng. Oh, Isya. Enggak, maghrib langsung nyampe. sholat. Berarti sempat ketemu anak-anak yatim dong? Udah ketemu, salaman segala apa. Nah, Ustadz salaman nggak sama anak yatim? Salaman sama yang kecil-kecil tuh. Oke. Itu cium juga Iya, apa iya, gitu. iya. Insya Allah tadi takut ria, takut apa. Tadi saya juga sempat netes mata. Begini ya rasanya yatim. Kan saya juga nggak ada ya. Ya Allah, bagaimana yang mereka gitu kan ya, ada sedikit rezeki langsung aja sedekahin semua. Gitu. Nah, tadi Ustadz usap usap kepalanya, Iya. keningnya ibu yatim nggak? Nggak ada, emaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada mah yang cantik-cantik dipilih. Iya. Sampai tahu bisa jadi bini saya ketujuh. Oke. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi kayak gitu Pak Haji, saya kesini sebagai anak dari Pak Haji, mungkin anak kecil karena umur saya masih muda dari Pak Haji. Lahiran tahun? 80-an kalau dipercaya. Kalau 80. dipercaya. Saya 70. 70. Saya kalau dipercaya 80 karena waktu itu kan pendek. Jadi dituain. Harusnya kan 82 saya. Oh, berarti Ustadz sebenarnya dulu waktu lahir putih. Karena dituain jadi hitam. Tepuk tangan. Seru juga kayak gini. Pertanyaannya adalah kenapa ini dejavu? Kenapa ini Dejavu? dicapu itu apa Dejavu artinya? bahasa Inggris. Jatuh itu berulang, riway. Balik lagi, kabur setiap mau naik. Jatuh karena kabur. Naik lagi, jatuh karena kabur. Karena dia sampai bilang, "Pak, saya orang kampung pengen tahu pesawat." Ya udah, gue doain lo naik pesawat sampai bosen, sampai capek, sampai lumpuh kaki lo. Akhirnya doa dikabul. Kemana-mana ceramah memang naik pesawat lah, diundang ya kemana-mana, ke Bali. Lihat aja di YouTube saya tuh, saya kemana-mana. Nah, akhirnya dia sendiri yang ngomong, "Pak, capek juga ya naik pesawat." Nah, berarti udah sesuai doa kan? Udah. Dari situ udah naik Pak Haji, jatuh lagi, gara-gara kabur lagi.
Jadi penyakitnya kabur. Kalau kata orang katanya ini mah bahasa Sunda nama awet rajet. Ya, awet rajet apa sih kalau bahasa Jakartanya? Ya, ribut, baik akur lagi. Tapi saya maunya gini, bolehlah awet rajet asal jangan kabur. Maunya Bisa. saya begitu. Jadi gini Ustadz, dulu waktu Ustadz kawin, waktu Ustadz nikah nih, semua yang ada ruangan, yang ada di ruangan sini, pada saat Ustadz nikah, itu ada doa pernikahannya dari Pak Penghulunya, ada doa pernikahannya. Jadi waktu Ustadz nikah, doanya tuh, doa pernikahan, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Harusnya pernikahannya dilalui dalam suka titik, dukanya nggak ada. Nah Ustadz tuh ada dari 6 kali perkawinan itu ada kata-kata suka dan duka. Jadi sukanya bareng, duka nanti sukanya, karena di doa pernikahannya itu kan diamini nama lebih dari 9 orang. Pernikahannya Ustadz ini dan ini, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nah, nanti bapak dan ibu kalau pengen punya mantu atau nikahin anak atau keponakan atau sepupu atau adik kandung, nah Pak Penghulu lihat dong doanya sebentar aja, bisa gak ini dicoret nih dukanya nih. Jadi dilalui dalam suka titik, nanti nggak akan ribut, nggak akan cekcok, dan nggak akan cerai sampai mati, karena dilalui dalam suka. Kan ucapan adalah doa. Jadi ayatnya tuh ucapan adalah doa. Dua ayatnya, aku kata Allah, apa kata prasangka hambaku, kalau hambaku yakin. Jadi di doa pernikahan itu kita yakin, aku juga yakin kata Allah. Tapi kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Itu. Tapi nanti bisa direvisi kok Ustadz. Jadi kayak akte pendirian perusahaan masih bisa kok dirubah. Kalau laporan keuangan nggak balance masih bisa dibikin, biar balance bisa dibikin AJP, ayat jurnal penyesuaian. Gimana caranya? Semua orang laki kalau udah mau kawin pasti yang dijuju alat kelaminnya istri. Pasti alat kelaminnya istri. Orang perempuan kalau udah kawin dia nggak mikir apa-apa, pasti dia alat kelaminnya laki-lakinya. Nah, jadi penakluknya apa? Alat kelaminnya Ustadz. Jadi Ustadz nanti kalau bisa ketemu lagi, nah, Ustadz colek tuh alat kelaminnya Ustadz. Namanya kalau bahasa Jawa namanya disuwuk. Kalau bahasa Sunda dicamahan. Ya, dijamahan. Nah, dicolek. Nanti Ustadz taruh di mulutnya dia kalau bisa. Atau enggak dicolek, pegang tangannya dia. Remes. Apa hajatnya Ustadz? Rumah tangga saya langgeng. Istri saya nurut, manut, katut, setia, sayang, menghormati saya, bla bla bla. Remes, sep kepel. Pas dia pulang, kita colek tangannya. Kita makan yuk di luar yuk. Aku ada duit nih 100.000, kita makan berdua. Dia langsung. Subhanallah. Jadi ilmunya nggak usah tingkat tinggi, ilmunya nenek moyang kita aja. Namanya ilmu kearifan lokal. Nggak usah pakai wirid bagus, zikir bagus, tapi kan itu butuh proses. Ini cespleng Ustadz. Begitu juga kalau bapak dan ibu kalau mau tender, mau nawarin produk, atau ibu mau ketemu nasabah, mau dapat PO-nya, mau dapat pembayarannya, remes Ustadz, remes, kepel. Nanti kalau buat pintu jangan buat bukaan, dorong pintu, nanti kacanya hancur. Cek. Bukan pakai ini, nanti buat salaman. Beli ya produk gue ya, nanti pasti. Subhanallah. Itu namanya ilmu RDA ya, namanya ilmu kearifan lokal. Nanti Ustadz praktekin. Jadi Ustadz dia kan belum pulang-pulang, gampang cari fotonya dia, tulis hajatnya Ustadz, dikempit di alat kelaminnya Ustadz. Nanti dia pulang, pas pulang buru-buru kita tegrep, remes kita tegrep. Atau kalau dia tidur, colek, taruh di mulutnya dia. Ini manjur gak? Banget Ustadz. Saya juga baru meraktekin kemarin yang super dasar. Jadi kemarin kan kita jual sapi saya kan harganya 150 juta. Nah, orang beli sapi 1,2 M. Jadi berapa ekor tuh? 9 ya? 9 ekor ya.
Apa berapa tuh? 8 ekor. Nah dia bayar. Nah uangnya kan saya bawa pulang dong, namanya dapat bayar sapi tunai kan. Istri saya bilang, papa, itu duit banyak bener pak. Jual apaan pak? Sapi ya pak? Iya. Aku minta dong pak 500 juta. Ya udah ambil aja. Bener pak? Iya. Asik. Ya ambil. Jadi kan tinggal 700. Saya juga nggak blow on bos, walaupun gua istilahnya dawamin ilmu ini. Saya lihat udah malam dia tidur, set saya colek kepala kontol saya, set langsung saya taruh di bibirnya dia. Balikin ya besok pagi ya uangnya semuanya ya. Itu bos jam 6 saya masih tidur. Istri saya bilang, papa kayaknya duitnya aku nggak pakai deh, aku titipin papa aja, aku kembaliin ya papa. Sambil saya ngulet, yes, Subhanallah. duit aja bisa balik lagi tuh bos. Tepuk tangan dong, luar biasa. Subhanallah. Nah coba dah bos praktekin, namanya ilmu kearifan lokal tanpa A, B, C, D. Cukup itu doang. Jadi ilmu ini bisa dipakai sama orang blow on, orang pinter, orang yang putih, orang yang hitam, orang yang hidungnya mancung, orang yang hidungnya landung. Pokoknya ini bisa semua. Praktekin.